Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Tajwid. Di video ke-9 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahkamul huruf, yaitu hukum-hukum yang terjadi kepada huruf hijaiyah, di mana materi yang pertama adalah hukum mad. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memasuki materi yang pertama, yaitu hukum mad. Nah, apa yang dimaksud dengan mad? Secara bahasa, mad memiliki arti memanjangkan atau menambah. Secara istilah ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan suara huruf hijaiyah. Hukum mad yang akan kita pelajari ada 12. Meskipun di dalam ilmu tajwid banyak sekali versi tentang mad ini. Ada yang mad dari awal sudah terbagi dua, yaitu mad tobi'i atau mad asli, yang lainnya mad far'i atau mad cabang. Tetapi kita tidak akan mendebatkan tentang berbagai versi mad tersebut. Di sini kita akan membahas mad yang paling sering kita baca di dalam Al-Quran, yaitu ada 12 mad. Yang pertama ada mad tobi'i, kemudian ada mad arid li sukun, ada mad iwad, ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad badal, kemudian ada mad lain, ada mad lazim mutsaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi, kemudian mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mutsaqqal harfi, dan terakhir ada mad alifat. Nah, 12 mad ini yang harus teman-teman pahami agar bacaan Al-Quran kita menjadi baik dan benar. Langsung saja kita masuk dan bahas hukum mad yang pertama, yaitu mad tobi'i. Apa yang dimaksud dengan mad tobi'i? Nah, mad tobi'i ini disebut juga mad asli, yaitu kondisi asal mula terjadinya mad. Berapa harokat panjangnya? Panjang mad tobi'i adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Harokat ini bisa kita bilang juga ketukan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Seluruh imam qiraat sepakat bahwa mad tobi'i hanya 2 harokat saja. Lalu bagaimana yang disebut dengan mad tobi'i? Nah, mad tobi'i terjadi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada alif setelah harokat fathah, ada ya sukun setelah harokat kasroh, kemudian ada waw sukun setelah harokat dhammah. Atau bisa juga kita sebut ada fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Nah, ketiga syarat ini yang bisa menyebabkan satu huruf hijaiyah dibaca panjang 2 harokat. Nah, contoh ada hamzah fathah a bertemu dengan alif, maka dibacanya
A 2 harokat. Kemudian ada hamzah kasroh I bertemu ya dengan harokat sukun dibaca I. Hamzah dhammah U bertemu waw sukun dibaca U. Jadi A, I, U begitu. Kemudian selanjutnya huruf ba fathah ba bertemu alif dibaca ba. Ba kasroh bi bertemu ya sukun dibaca bi. Ba dhammah bu bertemu waw sukun dibaca bu. Ba, bi, bu. Kita lanjutkan. Ta fathah ta bertemu alif dibaca ta. Ta kasroh ti bertemu ya sukun dibaca ti. Ta dhammah tu bertemu waw sukun dibaca tu. Ta, ti, tu. Kemudian huruf ta dibaca sa, si, su. Dari atas kita ulang a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su. Kita lanjutkan huruf jim. Berharokat fathah dibaca ja bertemu alif menjadi ja. Kemudian jim berharokat kasroh ji bertemu ya sukun dibaca ji. Jim dhammah ju bertemu waw sukun dibaca ju. Ja, ji, ju. Lanjut ha, hi, hu. Kemudian kho, khi, khu. Kita sekaligus juga belajar tentang huruf sambung. Huruf jim yang tadinya ada bagian yang ke bawah, ketika bertemu huruf lain menjadi hilang yang ke bawahnya. Jadi jim disambung dengan alif. Ini jim disambung dengan ya. Jim disambung dengan waw. Begitu juga ha dan kho. Kita lanjutkan. Dal fathah da bertemu alif da. Dal kasroh di bertemu ya sukun dibaca di. Dal dhammah du bertemu waw sukun dibaca du. Selanjutnya huruf za, zi, zu, ro, ri, ru, za, zi, zu. Nah, huruf-huruf dal, zal, ro, dan zai ini termasuk huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lain jika berada di awal. Maka hurufnya tetap seperti ini bentuknya. Ya, tidak berubah. Kita lanjutkan. Sin fathah sa bertemu alif jadi sa. Sin kasroh si bertemu ya sukun menjadi si. Sin dhammah su bertemu waw sukun menjadi su. Bacanya sa, si, su. Kemudian sha, shi, shu. Kemudian huruf shad so, si, su. Kemudian huruf dad
Do, di, du. To, ti, tu. Zo, zi, zu. Kemudian huruf ain, a, ai, au. Kita lanjutkan kepada huruf ghin. Gho, ghi, gu. Huruf fa, fa, fi, fu. Ko, qi, qu. Kemudian huruf kaf, ka, ki, ku. Huruf lam, la, li, lu. Huruf mim, ma, mi, mu. Kemudian huruf nun, na, ni, nu. Huruf ha, ha, hi, hu. Huruf waw, wa, wi, wu. Terakhir huruf ya, ya, yi, yu. Nah, demikian huruf hijaiyah yang menjadi mad tabi'i. Kita contohkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nasr ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini ada beberapa. Wa ra'aitan nasa. Nah, ada fathah bertemu alif. Ini mad tabi'i. Nasa yadkhuluna. Di sini ada dhammah bertemu waw sukun. Ini juga mad tabi'i. Fi, ini ada kasroh bertemu ya sukun. Ini juga mad tabi'i. Di, ini juga kasroh bertemu ya sukun, mad tabi'i. Fi dinillahi. Nah, setiap lafaz Allah nillahi dibaca panjang 2 harokat juga. Ini mad tabi'i juga. Tetapi ada fathah tidak bertemu alif. Nah, kenapa mad tabi'i? Nanti ada di sini di penulisan yang lain. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Af, wa ada fathah bertemu alif, mad tabi'i. Panjangnya mad tabi'i seluruhnya 2 harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penulisan lain maksudnya di dalam Al-Quran, fathah dengan alif itu terkadang alifnya tidak ditulis, digantikan dengan fathah yang bentuknya berdiri. Contoh, zalika. Nah, za ini fathah berdiri. Ini juga mad tabi'i. Nah, termasuk lafaz Allah biasanya ditulisnya dengan fathah berdiri. Ataupun jika tidak dengan fathah berdiri, setiap lafaz Allah sudah otomatis mad tabi'i. Kemudian ada kasroh dengan ya sukun. Biasanya juga kadang diganti dengan kasroh yang bentuknya berdiri juga. Contoh lafaz bihi. Nah, biasanya hi-nya itu berupa kasroh yang berdiri. Kemudian ada dhammah yang bertemu waw sukun. Nah, waw sukun dan dhammahnya ini diganti dengan dhammah terbalik. Biasanya di Al-Quran ada lafaz lahu. Nahunya itu dhammahnya terbalik. Nah, itu juga disebut mad tabi'i. Jika pembahasan lain itu ada yang menyebutkan dengan mad silah,
Boleh saja, tetapi itu juga bisa disebut mad tabi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan tentang hukum mad dan kita bahas juga mad tabi'i. Mudah-mudahan dapat difahami oleh teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.